Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prastia Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana belajar seru dan efektif, yaitu penerapan blokad untuk peningkatan keterlibatan siswa. Tutorial ini merupakan bagian dari kegiatan Diklat Sami Sanov 1 Minggu 1 Inovasi yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia bersama kanal pelatihannya Sami Sanov, yaitu Diklat Online yang ke-100 dengan judul Belajar Seru dan Efektif Penerapan Blokad untuk Peningkatan Keterlibatan Siswa. Ini adalah profil yang saya miliki, dan kemudian ini beberapa kompetensi yang saya punya, dan ini adalah bahan atau tahapan-tahapan diklat kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sebuah materi tentang pengertian dan konsep dasar gamifikasi dalam dunia pendidikan. Kemudian kita juga akan belajar cara membuat dan mengelola game di blokad, dan juga ada penerapan blokad dalam pembelajaran berbagai mata pelajaran. Juga kita bisa nanti akan belajar bagaimana Bapak Ibu akan diberi tugas membuat game menggunakan aplikasi blokad. Baik, sekarang kita menuju ke materi kita yang pertama, yaitu pengantar gamifikasi dalam pendidikan. Nah, apa sih gamifikasi itu? Jadi gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan atau game ke dalam konteks non-game seperti pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi pengguna, dalam hal ini adalah siswa, dengan menggunakan elemen-elemen seperti poin, level, tantangan, dan penghargaan. Gamifikasi membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Nah, mengapa gamifikasi penting dalam pendidikan? Ya, jadi gamifikasi ini penting dalam pendidikan karena satu, untuk meningkatkan motivasi Bapak Ibu. Elemen kompetisi dan penghargaan dalam gamifikasi memicu semangat siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, juga untuk memperkuat partisipasi aktif siswa. Dengan menggunakan permainan, siswa akan terdorong untuk lebih aktif berinteraksi dengan materi pelajaran dan teman-teman sekelasnya. Nah, selain itu, gamifikasi juga untuk membangun keterlibatan emosional. Gamifikasi menciptakan keterlibatan emosional dengan menghadirkan tantangan dan penghargaan, sehingga siswa merasa lebih terhubung dengan proses belajar. Selain itu juga untuk meningkatkan retensi pengetahuan. Maksudnya, proses belajar melalui permainan membantu siswa untuk mengingat dan memahami materi dengan lebih baik karena adanya pengalaman yang lebih bermakna. Nah, apa saja elemen penting dalam gamifikasi? Baik, sekarang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah elemen poin dan skor. Poin dan skor ini memberikan nilai untuk setiap aktivitas atau pencapaian yang diselesaikan oleh siswa. Juga ada elemen level dan tantangan. Penggunaan level yang dapat dicapai siswa sesuai dengan kemajuan mereka dalam belajar. Elemen penting lain dalam gamifikasi adalah leaderboard atau papan skor. Leaderboard ini menampilkan peringkat siswa berdasarkan hasil belajar mereka yang dapat memotivasi untuk terus berusaha meningkatkan performa. Juga ada badge dan penghargaan, maksudnya adalah penghargaan dalam bentuk lencana atau simbol untuk pencapaian tertentu. Itu akan mendorong siswa untuk mencapai lebih banyak badge atau penghargaan, sehingga dia akan termotivasi dan akhirnya, oh ini loh aku sudah pandai nih, bisa materi ini, kemudian bisa mendapatkan badge ini dan sebagainya. Nah, juga adanya feedback langsung Bapak Ibu. Ya, elemen berikutnya ada feedback langsung. Ini memberikan umpan balik yang cepat dan jelas, sehingga siswa mengetahui sejauh mana kemajuan mereka. Nah, setelah Bapak Ibu memahami apa itu gamifikasi, kemudian apa kelebihannya dan apa saja elemen-elemen pentingnya, sekarang apa sih manfaat gamifikasi dalam pelajaran? Ya, jadi gamifikasi dalam pembelajaran itu bisa untuk memfasilitasi belajar aktif. Siswa terlibat dalam proses belajar yang aktif melalui tantangan dan interaksi yang diberikan. Selain itu, gamifikasi bisa meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Gamifikasi tidak hanya memberikan motivasi melalui penghargaan eksternal seperti poin dan leaderboard, tapi juga membantu siswa menemukan motivasi intrinsik dalam belajarnya. Manfaat berikutnya dari gamifikasi adalah mendorong kerjasama dan kompetisi yang sehat ya. Maksudnya adalah elemen gamifikasi bisa diterapkan dalam bentuk kerja tim, kolaborasi maupun kompetisi yang membangun. Selain itu, gamifikasi itu menyediakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Proses pembelajaran yang dibalut dalam bentuk permainan menciptakan pengalaman yang lebih seru dan menantang.
Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah manfaat kita belajar gamifikasi atau memberikan gamifikasi pada pembelajaran. Sekarang apa nih tantangan dalam penerapan gamifikasi? Ya, jadi ada beberapa tantangan dalam penerapan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah satu, keterbatasan teknologi. Tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses ke perangkat yang memadai untuk menjalankan aplikasi atau game pendidikan. Kemudian juga ada tantangan perancangan game yang relevan. Guru harus mampu merancang atau memilih game yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, tantangan yang lainnya adalah keseimbangan antara kompetisi dan kolaborasi. Guru harus pandai menjaga keseimbangan antara mendorong kompetisi yang sehat dan mengajarkan kerjasama yang baik. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan gamifikasi dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh penerapan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan Blocket. Ya, membuat kuis interaktif dengan leaderboard dan penghargaan yang memungkinkan siswa bersaing atau bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian juga ada contoh mengintegrasikan Kahoot atau Quizizz. Menerapkan game quiz dengan fitur poin dan skor yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Juga ada contoh mengembangkan kelas berbasis proyek dengan elemen game, yaitu memberikan tugas dalam bentuk tantangan yang harus diselesaikan siswa dengan hadiah atau poin sebagai insentifnya. Dengan penerapan gamifikasi, pembelajaran dapat menjadi lebih dinamis, memotivasi dan menyenangkan bagi siswa, membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Gamifikasi tidak hanya mengubah cara kita mengajar, tapi juga mengubah cara siswa belajar dan terlibat dalam proses pendidikan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang studi kasus penggunaan gamifikasi di kelas. Seperti apa? Oke, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Kasus yang pertama adalah gamifikasi dalam mata pelajaran matematika dengan Blocket ya. Di sebuah sekolah menengah, seorang guru matematika ingin meningkatkan keterlibatan siswanya dalam pembelajaran aljabar. Untuk mencapai hal ini, ia memutuskan untuk menggunakan aplikasi Blocket dalam sesi ulangan harian. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh guru tersebut? Jadi yang pertama, guru membuat set kuis tentang aljabar untuk yang mencakup soal-soal pilihan ganda, mencakup topik persamaan linier, variabel, dan perhitungan sederhana. Kelas kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan kode untuk mengakses kuis di Blocket. Setiap kelompok bersaing dalam mode permainan Gold Quiz, di mana mereka harus menjawab soal dengan benar untuk mengumpulkan koin. Lah, leaderboard ini ditampilkan secara langsung di layar, memungkinkan setiap kelompok melihat posisi mereka dalam kompetisi. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu hasilnya. Hasil dari penggunaan Blocket tadi dalam matematika di aljabar ya, yaitu keterlibatan siswa meningkat drastis. Siswa yang biasanya pasif di kelas menjadi lebih bersemangat berpartisipasi karena elemen kompetisi. Kemudian ada peningkatan dalam pemahaman konsep. Karena permainan ini memberikan umpan balik langsung setelah setiap soal, siswa bisa segera memperbaiki kesalahan mereka. Juga ada atmosfer kelas menjadi lebih positif. Permainan mendorong kerjasama dan semangat dalam persaingan yang sehat, menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis. Dapat disimpulkan, dalam penggunaan Blocket untuk matematika ini, gamifikasi melalui Blocket tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu siswa memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang sulit dengan cara yang menyenangkan. Itu Bapak Ibu ya, contoh atau kasus yang pertama. Kemudian kita akan menuju ke kasus yang kedua ya. Jadi penerapan gamifikasi dalam pembelajaran di kasus yang kedua ini adalah penerapan gamifikasi dalam pelajaran sejarah menggunakan Kahoot. Nah, seorang guru sejarah di tingkat SMA ingin menyiapkan siswa menghadapi ujian semester dengan cara yang menarik. Untuk membuat proses belajar lebih seru, ia menggunakan aplikasi Kahoot untuk review materi tentang revolusi industri. Langkah-langkah yang digunakan oleh guru tersebut yaitu, pertama, guru membuat kuis interaktif di Kahoot yang mencakup pertanyaan tentang tokoh-tokoh penting, perkembangan teknologi, dan dampak sosial dari revolusi industri. Siswa diberi akses ke kuis dan diminta menjawab dengan cepat untuk mendapatkan poin tertinggi. Leaderboard
leaderboard ya ditampilkan setelah setiap soal, mendorong persaingan yang sehat antar siswa. Nah, bagaimana hasilnya? Hasil dari penggunaan Kahoot dalam pelajaran sejarah ini akan membuat motivasi belajar meningkat, Bapak Ibu. Karena Kahoot memberikan skor berdasarkan kecepatan dan akurasi. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk memahami materi dengan lebih cepat dan tepat. Juga selain itu ada peningkatan kemampuan analisis. Maksudnya banyak soal yang bersifat analisis yang menuntut siswa untuk menghubungkan antara fakta sejarah dan dampaknya, sehingga mendorong pemikiran yang kritis. Hasil berikutnya adalah interaksi yang lebih kuat di kelas. Diskusi yang terjadi setelah kuis, terutama tentang soal-soal yang sulit, memicu interaksi yang lebih aktif antara guru dan siswa. Dapat disimpulkan dari kasus yang kedua ini, yaitu penggunaan Kahoot dalam pelajaran sejarah. Gamifikasi dengan Kahoot berhasil mengubah suasana belajar menjadi lebih kompetitif dan interaktif, sekaligus memfasilitasi pengulangan materi dengan cara yang lebih efektif. Adakah kasus yang lainnya? Oke. Ada juga kasus yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu gamifikasi dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan Classcraft. Ya. Seorang guru bahasa Inggris di SMP menggunakan Classcraft, sebuah platform gamifikasi yang mengubah kelas menjadi permainan petualangan untuk meningkatkan keterlibatan siswanya dalam memahami teks sastra. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan Classcraft dalam pelajaran bahasa Inggris ini yaitu siswa dibagi menjadi kelompok yang berperan sebagai pahlawan dalam sebuah cerita. Setiap kelompok mendapatkan poin berdasarkan performa mereka dalam menyelesaikan tugas dan kuisnya. Selama belajar teks sastra, siswa harus menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk mendapatkan poin pengalaman dan naik level. Poin dapat digunakan untuk membuka kemampuan spesial yang membantu mereka dalam permainan, seperti penyelamatan, teman dari hukuman ketika salah menjawab soal. Hasil dari penggunaan Classcraft dalam bahasa Inggris ini yaitu meningkatkan kolaborasi antar siswa, Bapak Ibu, karena mereka bekerja sebagai tim. Siswa yang biasanya kurang berpartisipasi lebih aktif terlibat. Mereka didukung oleh rekan-rekan mereka. Hasil lainnya, belajar lebih menyenangkan. Penggunaan elemen game seperti XP dan kekuatan khusus membuat siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Hasil yang ketiga adalah penguatan pemahaman teks sastra, karena tugas-tugas yang diberikan terkait langsung dengan pemahaman teks. Siswa menjadi lebih mendalam dalam eksplorasi dan mendiskusikan tema dan karakter dalam cerita. Dapat disimpulkan, Classcraft berhasil mengintegrasikan elemen petualangan dan kolaborasi dalam pembelajaran, yang tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemahaman teks yang lebih baik. Nah, dapat kita ambil sebuah poin-poin dalam studi kasus yang telah kita pelajari tadi, Bapak Ibu, bahwa pelajaran dari studi kasus tadi adalah keterlibatan. Maksudnya, penggunaan gamifikasi dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa, termasuk mereka yang biasanya pasif dalam kelas. Adanya gamifikasi ini juga pembelajaran akan menyenangkan. Elemen kompetisi dan permainan membuat proses belajar lebih menarik, yang dapat membantu siswa belajar tanpa tekanan. Juga ada peningkatan kolaborasi. Banyak aplikasi gamifikasi mendorong kerja tim, membantu siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Yang terakhir adalah evaluasi lebih mudah. Banyak platform menyediakan fitur evaluasi otomatis yang memudahkan guru memantau perkembangan siswa secara real time. Studi kasus ini menunjukkan bahwa gamifikasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap motivasi belajar, keterlibatan siswa, dan pemahaman materi. Nah, di materi selanjutnya, di video berikutnya, kita akan belajar langsung pada materi kita yang utama, yaitu penggunaan Blooket. Seperti apa sih platform Blooket itu, dan gimana sih cara kerjanya? Jangan kemana-mana, akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap di Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.